khususnya materi peluang ya. Bagian yang ketiga yaitu membahas ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Jadi sebelumnya sudah dibahas bagian pertama dan kedua, yaitu membahas aturan penyembelahan dan perkalian untuk yang pertama, dan yang kedua membahas permutasi dan kombinasi. Nah, untuk kali ini sebelum lanjut ke peluang kejadian majemuk, kita akan bahas dulu yaitu ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Ya, kita mulai dari ruang sampel suatu percobaan ya. Ruang sampel suatu percobaan merupakan himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Nah, nanti anggota dari ruang sampel disebut sebagai titik sampel. Nah, ada beberapa objek ya yang dijadikan suatu percobaan. Kita mulai dari koin. Nah, dalam satu koin ada dua sisi, yaitu di sini ada angkanya, yaitu nilainya ya, nominal ini. Kemudian ada gambarnya. Nah, sehingga jika kita melempar sebuah koin, maka kemungkinan yang muncul adalah angka atau gambar. Ini kejadiannya ya. Sehingga ruang sampelnya adalah S sama dengan A, G ya. Jadi titik sampelnya itu ini. Ini A dan G ini disebut sebagai titik sampel. Nah, karena ini anggotanya ada dua, maka banyak anggota ruang sampel atau banyak titik sampel adalah dua. Nanti ditulis NS sama dengan 2. Nah, kemudian jika kita melempar dua buah koin, maka kejadian yang muncul adalah kombinasi ya, dari angka dan gambar dari kedua koin tersebut. Nah, caranya seperti ini. Koin pertama kan angka gambar, kita tulis sebagai di kolom pertama ya. Kemudian koin kedua kita tulis di baris pertama ini. Nah, jadi ini koin 1, ini koin 2. Nah, sekarang kita tinggal kombinasikan nih. A dengan A, berarti AA ya. Jadi angka dengan angka. Kemudian koin 1 muncul A, angka. Koin 2 muncul G atau gambar, jadinya AG. Lanjut, koin 1 muncul G, koin 2 muncul A, jadilah GA, gambar angka. Dan terakhir, kalau koin 1 muncul G, koin 2 juga muncul gambar, jadi jadinya GG ya, gambar-gambar. Nah, sehingga S-nya ini adalah AA, AG, GA, GG. Ya. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel yaitu NS sama dengan 4. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita lempar 3 buah koin? Nah, caranya sama seperti tadi ya. Nah, kita daftar dengan bentuk tabel seperti ini. Jadi di sini kita tulis hasil dari 2 koin ya, ini ya. Nah, yang tadi ini AA, AG, GA, GG. Di sini tulis ya. Kemudian koin ketiga taruh di sini. Ini koin 1 dan 2, ini koin ketiga. Jadi ini digabungkan AAA, ini dia. Dan ini AAG, ini dia. Ini AGA. Ini lanjut AGG, ini dia. GAA, ya. GAG. GGA, GGG ya. Oke. Sehingga ini banyaknya anggota ruang sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melempar N buah koin ya? Nah, N itu bilangan asli ya, bisa 1, 2, atau 3. Nah, kalau kita lihat tadi, kalau satu koin itu 2, 2 koin itu 4, 3 koin 8. Nah, ini seperti bilangan berpangkat dengan basis 2 ya. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Sehingga kalau dilempar N buah koin, jadi ruang sampelnya ada sebanyak 2 pangkat N ya. Ya, itu untuk koin ya. Nah, sekarang kita lanjut ke dadu. Nah, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, kemungkinan yang terjadi adalah munculnya angka-angka pada tiap sisi dadu. Nah, ini banyak bulatannya ya. Ini sebagai angkanya. Ini kan satu bulatannya, berarti ini 1. Kalau ini 3, berarti ini 3 dia ya. Jadi ini karena ada 6 sisi ya, di bentuk kubus dia. Jadi anggota ruang sampel adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sehingga NS-nya ada sebanyak 6 ya. Nah, bagaimana jika kita lempar 2 buah dadu? Nah, caranya sama seperti dia. Dadu 1 kita tulis di sini, ini dadu 2 di sini ya. Nah, sekarang kita tinggal kombinasikan di sini. 1 dengan 1 muncul ya, 1 dengan 2, 1 dengan 3 dan seterusnya ya. Sampai dengan 6 dengan 6. Nah, sehingga banyak ruang sampel adalah ini 6 ya. Jadinya 6 kali 6 36. Atau nanti ini sebagai 6 pangkat 1, ini 6 pangkat 2. Sehingga kita lempar N buah dadu, maka banyak ruang sampelnya adalah NS sama dengan 6 pangkat N ya. Banyak anggota ruang sampel adalah 6 pangkat N.
Oke, itu untuk dadu. Nah, selanjutnya yang dijadikan percobaan itu ada juga kartu remi ya, atau kartu bridge. Nah, jadi kartu remi ini terdiri dari 4 jenis gambar ya, selain joker ya. Joker ini kita abaikan. Yaitu yang pertama ada spade atau scope. Nah, yang ini dia ya. Spade atau scope itu yang gambarnya berwarna hitam ya. Ini spade-nya ya, ini S-nya, spade atau scope-nya. Kemudian ada heart atau hati ya, ini ya. Nah, ini warna merah ya. Kemudian ada diamond ya, atau wajik bergambar berlian warna merah, ini diamondnya. Dan terakhir ada clover ya, atau keriting. Nah, ini dia keritingnya. Nah, ini scope, keriting, hati, diamond ya. Nah, masing-masing dari keempat jenis ini ada masing-masing 1 as, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian ada J atau Jack, ada Q atau Queen, ada K atau King. King, Queen, Jack ya, kaki J. Nah, sehingga banyak anggota ruang sampel ini ada sebanyak 4 kali 13, yaitu 52. Ya. Nanti kalau ditanyakan yang berwarna merah, berarti ini merah aja ini. Ada 26. Ya, ini dan ini. Yang berwarna hitam juga ada 26. Kalau A saja ada 1, 2, 3, 4 ya. Kalau King saja ada 1, 2, 3, 4. Terus kalau misalkan tanyakan King merah ada berapa? Ya 2, 1, 2. King hitam ada berapa? Ada 2 juga, itu 2. As merah ada 2 ini. Nah, as hitam ada 2 juga. Oke, demikian ya. Nah, sekarang kita lanjutkan jika kita mengambil beberapa objek secara bersamaan. Nah, jika kita mengambil beberapa objek dari sekumpulan objek yang ada, kita bisa menggunakan konsep kombinasi seperti kemarin ya. Misalkan kalau ada 10 buah bola. Jika diambil satu bola, maka banyak anggota ruang sampel, itu NS-nya ada 10 ya. Bisa bola pertama, kedua, ketiga, sampai dengan bola ke-10. Nah, kemudian jika kita mengambil 2 bola, nah jadi nanti itu bisa dicari dengan kombinasi. Karena ada 10, berarti 10C2 ya. Dari 10 ya, dari 10 diambil 2 ini. Dari 10 diambil 2. Yang kemarin ya. Yang sudah kita bahas pada bagian peluang bagian yang kedua ya. Nah, ini kombinasinya artinya begini, bisa bola 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan seterusnya. Ini bisa dihitung, hasilnya adalah 45. Kalau lupa seperti hitungnya ya. 10C2 itu artinya 10 faktorial dibagi dengan dalam kurung 10 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini jadinya 10 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2 faktorial ya. Nah, ini 10 faktorial kita pecah jadi 8 faktorial kali 9 kali 10. Dibagi ini 8 faktorial. Nah, ini 2 faktorial, ini artinya 1 kali 2. Tinggal dicoret ya. Nah, ini sama ini masih 5. Sehingga 9 kali 5 adalah 45 ya. Nah, dengan cara yang sama, kalau diambil 3 bola, berarti ini 10C3. Jadinya 120 ya. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan. Kalau percobaan itu melibatkan beberapa objek secara bersamaan. Nah, misalkan kalau kita lempar dadu dan koin ya secara bersamaan. Itu kita gunakan aturan perkalian ya, karena ini terjadi bersamaan ya. Itu sudah kita bahas di peluang bagian yang pertama ya. Kalau bersamaan ya tinggal dikalikan ya. Seperti ini. Kalau percobaannya melempar sebuah koin dan sebuah dadu, maka NS-nya adalah kita kalikan nih. Sebuah koin itu kan NS-nya 2. Sebuah dadu ini NS-nya 6. Berarti 2 kali 6, 12 ya. Kemudian kalau kita lempar 3 buah koin dan 2 buah dadu secara bersamaan. Nah, karena 3 koin berarti ini 2 pangkat ini ya, sebanyak ini. Bendanya itu 3. Kemudian 2 buah dadu. Nah, satu dadu kan 6 dia. Nah, karena ada 2, nah berarti di sini 6 pangkat 2. Tinggal dikalikan nih. 2 pangkat 3 kali 6 pangkat 2. 2 pangkat 3 adalah 8. 6 pangkat 2 adalah 36. Tinggal dikalikan. 8 kali 36, 288. Ya, oke. Demikianlah tentang ruang sampel ya. Suatu percobaan. Nah, sekarang kita lanjut ke peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian, misalkan untuk kejadian A ya, merupakan perbandingan antara kemungkinan kejadian A dengan banyaknya anggota ruang sampel, yaitu PA sama dengan NA per NS ya. Jadi,
PA inilah peluang kejadian A, NA inilah banyaknya kemungkinan kejadian A, NS inilah banyaknya anggota ruang sampel. Nah, kemudian nilai peluang itu berada pada interval 0 sampai 1 ya, termasuk 0 dan 1 ya. Jadi 0 kurang dari sembaran PA kurang dari sembaran 1. Sehingga nanti kalau kalian menghitung peluangnya, misalkan ketemu 2 itu salah ya, atau 3/2 itu salah. Jadi maksimal dia 1, minimalnya 0, atau mungkin negatif juga salah ya. Nanti kalau peluang itu 0 adanya kejadian yang mustahil, kalau dia 1 itu peluang kejadian yang pasti. Kemudian ada istilah peluang komplement suatu kejadian. Nah, itu artinya lawannya ya. Jadi peluang kejadian bukan A merupakan komplement dari kejadian A. Nah, itu ditulis PA aksen ya. Ini sebenarnya aksen atau ini ya, aksen. Kadang-kadang tulis C ya, PA pangkat C, hanya komplemennya ya. Nah, jumlah dari kejadian A dan komplemennya adalah 1 ya. Sehingga peluang komplemennya ya, PA aksen itu adalah 1 dikurang PA. Sebagai contoh, jika peluang sembuh adalah 0,7, maka peluang tidak sembuh adalah 1 dikurang 0,7. Jadinya 0,3. Ya. Oke, demikianlah materi ruang sampel dan peluang satu kejadian. Nah, sekarang kita bahas beberapa contoh soalnya ya, untuk lebih memantapkan pemahaman adik-adik. Ya, kita mulai dari 4 soalnya dulu. Yang pertama, tentukan banyaknya ruang sampel pada pelemparan 4 koin dan 2 dadu secara bersamaan. Nah, kita mulai dari nomor 1 ya. Oke, yang nomor 1. Nah, ini NS-nya sama dengan, nah ini 4 koin. Nah, koin itu kan 2, berarti 2 pangkat bendanya ini. Banyak benda ada 4, berarti 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Nah, dikalikan. Nah, kalau dadu itu kan sisinya ada 6. Nah, atau NS-nya ada 6 ya untuk satu dadu. Karena ada 2, berarti 6 pangkat 2. Nah, ini tinggal dikalikan ya. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Oke. Kali 6 pangkat 2 adalah 36. Ya, ini tinggal dikalikan ya. Ini hasilnya 576 ya. Kemudian yang nomor 2, dari seperangkat kartu bridge atau remi, diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambil kartu as berwarna merah. Nah, ini kita anggap kejadian A. Nah, ini terambilnya as merah ya. Ini terambil as merah. Nah, terambil as berwarna merah. Nah, maka kejadian itu bisa jadi as hati ya. Dan as diamond ya, sehingga NA-nya ini itu ada sebanyak 2 ya. Kemudian NS-nya, nah dari seperangkat kartu bridge itu adalah 4 kali 13 ya tadi ya, di 52. Sehingga peluang kejadian A atau terambilnya as berwarna merah itu adalah NA per NS. NA dibagi dengan NS. Berarti ini sama dengan 2 dibagi 52. Nanti kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, jadinya 1/26 ya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3. Pada pelemparan 2 dadu bersamaan, tentukan peluang munculnya jumlah kedua dadu adalah 7. Nah, kita misalkan kejadian A ya, itu jumlah kedua dadu adalah 7. Nah, berarti kejadian A itu yang mungkin adalah, kita mulai dari yang dadu pertama itu terkecil. Terkecilnya kan 1 ya, berarti 1 dengan berapa biar 7? Berarti 1 dengan 6. Nah, untuk berikutnya, biar tidak ada yang ketinggalan, caranya di sini, yang di depan kita tambah 1, di belakang kita kurang 1. Sehingga jumlahnya tetap 7 ya. Ini kan 1 nih, berarti setelah itu 2. Jadi 2 dengan ini kurang 1, jadi 5. Ya. Lanjut, ini setelah 2 berarti 3 dengan 4. Lanjut, 4 dengan 3. Lanjut, 5 dengan 2. Terakhir, 6 dengan 1. Oke, itu aja ya. Sehingga di sini NA-nya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kemudian NS-nya, nah karena 2 dadu dilempar bersama, di NS adalah 6 pangkat 2. Ini 36. Sehingga peluang kejadian A atau jumlah kedua dadu adalah 7, itu adalah NA per NS ya. Langsung aja bisa jadi ini 6/36. Ini sama-sama kita bagi 6, jadilah 1/6.
Ya, demikian ya. Nah, sekarang yang nomor 4. Nah, pada pelemparan 3 koin bersamaan, tentukan peluang muncul angka minimal 2. Nah, berarti minimal 2 ini bisa jadi 2, bisa jadi 3 ya. Kan minimal dia 2 ya. Nah, kita anggap itu kejadian apa ya? Kejadian A. Nah, berarti ini minimal 2 angka. Kita mulai dari 2 angka aja. A, AG. Ini ya. Kemudian bisa jadi ini kita tukar-tukar posisinya. AAG, kemudian AGA. Ini yang 2 angka dulu ya. Lanjut GAA. Nah, ini. Jadi ini kemungkinan tinggal tukar-tukar nih. Nah, sekarang ini kan udah 2 angka udah. 3 angka, berarti ketiganya angka itu AAA. Nah, ini aja ya. Nggak ada yang lain. Nah, bisa 2, bisa 3 ya. Nah, sehingga banyak kejadian A di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi banyak kejadian munculnya minimal 2 angka adalah 4. Kemudian NS-nya melemparkan 3 koin. Nah, 1 koin kan 2 peluangnya. Karena 3 koin berarti 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 adalah 8 ya. Sehingga peluang kejadian A atau kejadian munculnya minimal 2 angka adalah NA per NS, berarti 4 per 8. Oke, kita sederhanakan sama-sama dibagi 4, jadilah 1 per 2. Ya, oke, itu 4 contoh soal ya. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Nah, ini tambah lagi 3 soal aja ya. Yang nomor 5. Dalam sebuah kantong terdapat 4 bola merah dan 5 bola biru. Diambil 1 bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola berwarna merah. Nah, di sini langsung aja ya. Nomor 5. Nah, kita misalkan tuh kejadian M ya, terambil merah berarti NM-nya. Nah, banyak bola berwarna merah itu ada sebanyak 4 ya. Nah, ini. Berarti bisa merah 1, merah 2, merah 3 atau merah 4 ya. Ada 4 ya. Kemudian NS-nya. Nah, di sini NS ini banyak total bolanya itu 4 tambah 5. Sama dengan 9. Sehingga peluang terambilnya merah adalah N merah dibagi dengan NS, berarti 4 per 9. Oke, demikian ya. Nanti kalau peluang terambil bola biru, berarti birunya ada 5, totalnya ada 9, berarti 5 per 9. Nah, itu kalau diambil 1 bola ya. Jadi kita nggak usah pakai kombinasi ya. Atau juga ini hasilnya sama ya. 4C1 ya 4, 5C1 ya 5 ya. Nah, sekarang kombinasi kita gunakan di soal nomor 6 ini. Ya, soal nomor 6. Dalam sebuah kantong terdapat 5 bola merah dan 6 bola putih. Diambil 2 bola secara acak. Tentukan peluang terambil kedua bola berwarna putih. Nah, di sini kita anggap kejadian A ya, terambilnya 2 putih ya. Nah, berarti NA-nya atau N, saya tulis N2P ya. Nah, keduanya putih. Nah, putihnya di sini kan ada 6 ya, ada 6. Terambil 2 ya, kedua bola berwarna putih. Nah, di sini. Jadi di sini dari 6 diambil 2 berarti 6C2. Nah, atau 6 kombinasi 2 ya. Nah, ini artinya 6 faktorial. Oke, dibagi 6 dikurang 2 adalah 4 faktorial ya, jadinya. Kali 2 faktorial ya. Ini langsung saya kerjakan ya ini. Harusnya sih 6 dalam kurung 6 kurang 2 ya, itu 4. Berarti di sini 6-nya kita ubah jadi 4 faktorial. Kali 5 kali 6. Dibagi, ini 4 faktorial. 2 faktorial adalah 1 kali 2. Jadi tinggal dicoret ini sama ini. Ya. Oke. Ini 6 sama 2. 6 bagi 2 adalah 3. Berarti 5 kali 3 adalah 15. Nah, kemudian NS-nya. Nah, banyak anggota ruang sampel. Nah, ini kita hitung total bolanya. Merahnya ada 5. Putihnya ada 6. Berarti ada 11 ya. Berarti dari 11 diambil kan cuma 2. Ya. Berarti 11C2. Ada 11 kombinasi 2. Ini berarti 11 faktorial dibagi 11 kurang 2 adalah 9. Faktorial dikali ini 2 faktorial. Ini kita ubah 11 faktorial menjadi 9 faktorial kali 10 kali 11. Dibagi 9 faktorial. 2 faktorial adalah 1 kali 2. Oke, ini tinggal dicoret. Ini 10 dengan 2, ini masih 5 ya. Oke, jadi 5 kali 11 jadilah 55. Sehingga peluang terambilnya keduanya putih adalah
banyak kejadian dua putih dibagi dengan banyak anggota ruang sampel ya, atau banyaknya titik sampel. Jadi di sini 15 dibagi dengan 55. Nah, ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5, jadilah 3/11. Ingat, hasilnya ini pasti kurang dari 1 ya. Tapi kalau lebih berarti kita salah hitung. Nah, lanjut ke soal yang terakhir, nomor 7. BMKG mengatakan bahwa peluang terjadinya hujan hari ini adalah 0,532. Dari data tersebut, berapakah peluang hari ini tidak terjadi hujan ya? Nah, jadi ini kita anggap peluang hujan ya, PH. Peluang hujan itu sama dengan 0,532. Nah, sekarang peluang tidak hujan ya. Ini komplemennya PH absen ya. Atau PH pangkat C juga boleh. Ini berarti 1 dikurangi peluang hujan ya. Nah, ini menjadi 1 dikurang 0,532 ya. Ini hasilnya dari belakang aja. Berarti 10 kurang 2 ini 8. Oke, masih 9 kurang 3 ini 6. Kadang menjadi 1 masih 9 kurang 5 ini 4 ya. Jadinya 0,468 ya. Ingat kalau bilang desimal itu jangan 0,468, jangan ya. Ini nggak ada ratusan puluhan di sini ya. 0,468 ya. Oke, demikianlah contoh soalnya. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman soal belajar, bisa dicoba soal latihan berikut ini ya. Nah, oke, demikian dulu materi ulang bagian yang ketiga. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam.